Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita, menetapi, menjalani kewajiban untuk nambah ilmu, senantiasa mencari ilmu, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai nanti ke liang kubur. Tugas utama kita sebagai seorang muslim antara lain adalah mencari ilmu. Malam hari ini kita lanjutkan sesi kita bulan Agustus, yaitu di tema para sufi Nusantara. Malam ini kita angkat beliau yang mungkin teman-teman pernah mendengar kemasyhuran, kebesaran nama beliau, yaitu Kiai Soleh Darat. Nama lengkap beliau Muhammad Soleh bin Umar. Ayah beliau, Kiai Umar, ini dulunya adalah pejuang melawan Belanda. Orang kepercayaan dari Pangeran Diponegoro dari daerah Jawa bagian utara. Ada 3 serangkai yang jadi kepercayaan Pangeran Diponegoro. Yang pertama Kiai Umar ini, yang merupakan ayahanda dari Kiai Soleh Darat, kemudian Kiai Sadak, dan yang ketiga Kiai Murtado. Kiai Murtado ini nanti jadi mertuanya Kiai Soleh Darat. Dikenal dengan nama Kiai Soleh Darat karena beliau beraktivitas tinggal di daerah darat. Daerah darat ini daerah Semarang di bagian dekat pantai. Kalau sekarang mungkin secara distrik itu masuk Semarang bagian barat, tapi daerahnya yang dekat pantai disebut darat karena tempat itu dulunya adalah tempat mendarat orang-orang dari luar Jawa. Makanya karena beliau tinggalnya di sana, kemudian dikenal sebagai Kiai Soleh Darat. Kadang ditambahi juga As-Samarani. As-Samarani ini nama dalam bahasa Arab untuk Semarang. Jadi kalau dibaca Kiai Soleh dari daerah darat yang berasal dari Semarang. Beliau sejak kecil belajar di banyak ulama, banyak kiai, baik di Nusantara sendiri maupun nanti setelah beliau ke Mekah. Kalau teman-teman membaca buku-buku biografinya Kiai Soleh Darat yang sekarang banyak diterbitkan, beliau belajar hampir semua disiplin keilmuan Islam. Kitab fikih beliau belajar di Kiai Muhammad Syahid dari pesantren Margoyoso, Kajen, Pati. Terhadap Kiai Syahid ini, Kiai Soleh belajar kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Ini kitab-kitab populer di bidang fikih dari pesantren. Kemudian beliau juga belajar tafsir Jalalain dari Kiai Soleh bin Asnawi Kudus.
Beliau juga belajar nahwu shorof dari Kiai Ishak Semarang, belajar ilmu falak dari Kiai Abdullah Muhammad bin Hadi Baikuni Semarang, belajar juga kitab Jauharut Tauhid karyanya Syekh Ibrahim Al-Laqoni, dan juga kitab Minhajul Abidin karyanya Imam Ghazali pada Syekh Ahmad Bafaqih Baklawi Semarang. Belajar kitab Masail Sittin karya Abu Abbas Al-Misri kepada Syekh Abdul Ghani Bima. Jadi banyak sekali beliau belajar dari para ulama Nusantara. Nanti setelah beliau ke Mekah juga belajar pada banyak ulama lagi, pada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Al-Mukri Al-Misri, belajar juga pada Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbalah. Di Mekah juga nanti ada halaqah para ulama di sana. Beliau juga termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani yang kemarin kita bahas, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Kiai Mahfud At-Turmusi, Syekhona Khalil Mangkalani, jaringan ulama yang tinggal di Mekah. Nah, nanti beliau ini selain belajar sempat juga menjadi pengajar di Mekah. Sampai nantinya beliau memutuskan untuk kembali ke Semarang untuk mengajar umat Islam yang tinggal di Semarang. Ini kepindahan beliau ke Semarang, ini ada jasanya Mbah Yai Hadi Girikusumo. Ini beliau, ini pendiri Pondok Pesantren Ki Ageng Girikusumo Meranggen, Demak. Nah, Mbah Yai Hadi inilah nanti yang menemui Kiai Soleh waktu di Mekah, meminta beliau untuk pulang ke Semarang untuk mendidik umat Islam yang ada di Jawa yang memang butuh banyak tambahan wawasan ilmu agama. Cuma kembali ke Semarang ini tidak gampang, karena Yai Soleh ini sudah, kalau bahasanya sekarang, sudah terikat kontrak untuk ngajar di Mekah. Sehingga beliau ragu-ragu waktu diajak Mbah Hadi Girikusumo ini, dia mau pulang apa masih tinggal di Mekah saja, khawatir konsekuensi-konsekuensinya karena sudah janji mau ngajar di Mekah. Akhirnya dipaksa oleh Mbah Hadi, pokoknya harus pulang. Setengahnya nanti Kiai Soleh diculik, dibawa pulang ke Jawa. Bahkan ada cerita Kiai Soleh ini biar waktu naik kapal ke Jawa itu biar tidak ketahuan, dimasukkan peti biar tidak ketahuan. Tapi kok ya terus ketahuan juga. Sampai di Singapura Mbah Hadi ini ditangkap, diinterogasi. Kemudian karena tahu membawa lari Mbah Soleh, Yai Soleh Darat ini, terus disuruh membayar denda. Dan Mbah Hadi ini bingung mau bayar denda pakai apa. Tapi akhirnya murid-murid beliau yang ada di Singapura turun untuk mengatasi masalah, urunan untuk membebaskan Mbah Hadi sekaligus menebus Yai Soleh biar bisa pulang ke Semarang. Jadi itu ceritanya ketika Kiai Soleh mau balik dari Mekah ke Semarang. Nanti setelah sampai di Jawa, beliau mendirikan musola, pesantren kecil, dan dimulailah beliau mulai mendidik umat Islam di sana. Nanti banyak sekali murid-murid beliau, orang-orang besar yang menjadi pilarnya, soko gurunya, berdirinya negara yang hari ini kita kenal sebagai Indonesia. Di antara murid-murid beliau, teman-teman pasti pernah dengar ya nama-nama seperti Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Mbah Yai Dahlan Termas,
kemudian Kiai Amir Pekalongan, Yai Idris Solo, Yai Abdul Hamid Kendal, Yai Dimyati Termas, Yai Khalil Rembang, Yai Munawir Kerapia yang nanti mendirikan pondok pesantren Kerapia, juga Yai Dahlan Watu Congol, Muntilan, Magelang. Murid beliau yang terkenal banyak diceritakan adalah ibu kita Kartini. Jadi ibu kita Kartini ini salah satu murid beliau juga, bareng sama kakaknya juga, yaitu Raden Mas Sosro Kartono. Nanti dari ibu Kartini ini lahir ide yang menginspirasi Yai Soleh untuk menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa. Jadi satu ketika Ibu Kartini ini berkunjung ke rumah pamannya yang jadi Bupati Demak. Pas kebetulan Yai Soleh sedang ngaji di situ. Nah, Ibu Kartini ini ikut mendengarkan ngaji. Kebetulan yang sedang dibabar adalah tafsir Al-Fatihah. Nah, setelah pengajian ini selesai, Ibu Kartini begitu terpesona, baru dia tahu kalau Al-Fatihah itu maknanya begitu luar biasa. Selama ini Al-Fatihah itu hanya dihafalkan saja, dibaca saja tanpa tahu maknanya. Setelah ngaji, ditemuilah Yai Soleh ini oleh Ibu Kartini. Jadi beliau mengucapkan terima kasih karena sudah diberi ilmu yang luar biasa, sekaligus menyarankan bahwa ya Al-Quran itu diterjemahkan dalam bahasa Jawa, biar orang Jawa bisa menggali, bisa memaknai, bisa paham isinya Al-Quran. Dari situ nanti akhirnya lahir satu kitab tafsir Al-Quran yang terkenal, yang ditulis oleh Yai Soleh, yang berjudul Tafsir Faidur Rahman. Tafsir ini merupakan tafsir bahasa Jawa pertama di Nusantara. 13 juz dari Al-Fatihah sampai surat Ibrahim, menggunakan bahasa Jawa Pegon. Jadi teman-teman, Kiai Soleh ini menulis kitab sekitar 13 yang bisa sekarang kita miliki sampai hari ini. Jadi sekitar 13 karya yang semuanya ditulis dalam bahasa Jawa Pegon. Jawa Pegon itu tulisannya Arab, tapi kalau dibaca bunyinya Jawa. Teman-teman pesantren pasti paham ini. Jadi ini sebenarnya strategi perjuangan. Kenapa beberapa ulama dulu menggunakan Jawa Pegon? Ini dilakukan untuk selain mendidik umat Islam Jawa, untuk juga menghindari kecurigaan Belanda. Jadi Belanda itu kan ngertinya umat Islam itu belum terlalu terdidik. Kalau bahasa sekarang, tingkat literasinya rendah. Jadi untuk membaca bahasa Arab langsung, kitab kuning langsung dalam bahasa Arab, orang Belanda mengasumsikan mereka tidak akan mampu. Jadi kalau kitab-kitab yang tulisannya masih asli dalam bahasa Arab, orang Belanda tidak terlalu curiga. Tapi kalau tulisannya dalam bahasa Latin yang bunyinya juga bunyi bahasa Jawa atau mungkin bahasa Melayu atau bisa dibaca secara biasa, orang Jawa banyak yang bisa. Maka Belanda lebih mudah curiga kalau ada tulisan-tulisan yang ditulis secara Latin. Kalau ditulis secara Arab,
bagi orang Belanda, tidak terlalu banyak orang Jawa yang mampu. Nah, kenyataan ini oleh para ulama termasuk Yai Soleh disiasati dengan menulis dalam bentuk Arab, tapi sebenarnya kalau dibaca itu Jawa. Ini dengan gaya semacam ini diasumsikan Belanda tidak akan mudah mendeteksi, tidak akan mudah curiga. Jadi itu antara lain strategi ini yang dipakai oleh para ulama dulu. Meskipun gaya pegon ini sebenarnya juga sebelumnya sudah ada. Misalnya Syekh Abdul Rauf As-Singkili juga pernah nulis tafsir dengan semacam ini, tapi bukan Jawa, tapi Jawa Melayu. Tulisannya bahasa Arab, kalau dibaca ya bahasanya Melayu. Ini strategi-strategi para ulama antara lain zaman dulu. Hampir semua ulama ya resisten, pasti tidak setuju melawan penjajahan Belanda dengan cara mereka masing-masing. Karena betapapun yang namanya penjajahan itu pasti akan menghambat pelaksanaan penerapan ajaran Islam secara murni. Sering saya ceritakan tauhid saja misalnya, tauhid itu bisa utuh sempurna kalau tidak ada kezaliman, tidak ada penindasan. Karena dalam tauhid Allah harus yang nomor satu dan satu-satunya. Nah, menomorsatukan Allah dalam hidup ini agak susah kalau kita dikuasai orang lain, dizalimi orang lain. Dalam dunia tasawuf juga dikenal untuk kita dekat dengan Allah, kita harus terbebas dari keterikatan duniawi. Tapi kalau kita dijajah orang, susah kita bisa bebas dari keterikatan duniawi. Jadi inilah mengapa para ulama kok rata-rata bisa dikatakan semuanya menentang penjajahan dengan cara dan gaya mereka masing-masing, termasuk Yai Soleh. Nah, karya-karya Yai Soleh ini banyak. Malam hari ini pasti tidak mungkin saya bawa semua. Saya kenalkan sedikit-sedikit beberapa karya beliau dengan sekuen yang kita atur sendiri versi ngaji filsafat. Paling tidak teman-teman malam hari ini mengenal siapa beliau, seperti apa cara berpikir beliau. Setelah itu yang tertarik mendalami beliau, monggo belajar, monggo mungkin nyari ustadz, nyari kiai, atau mengkaji sendiri, karena sekarang referensi-referensi banyak bisa didapatkan. Oke, beliau menulis misalnya kitab tentang fikih. Misalnya beliau pernah nulis Majmu'ah Asy-Syari'ah Al-Kafiyah lil Awam. Ini temanya menarik. Ini isinya rangkuman dari syariat yang diperuntukkan bagi orang awam. Jadi fikih untuk orang-orang awam dalam hal akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Ini menunjukkan kepedulian beliau terhadap masyarakat Jawa saat itu yang rata-rata memang masih awam dalam ilmu agama. Nah, itu kitab fikihnya. Kalau tafsirnya tadi ada tafsir Faidur Rahman. Kemudian beliau juga menulis beberapa kitab yang dalam genre tasawuf. Bahkan bagi banyak orang sebenarnya kecenderungan keilmuan Kiai Soleh Darat ini adalah tasawuf. Ada beberapa yang nanti malam ini kita bahas, kita kutip sedikit-sedikit. Misalnya kitab Sabilul Abid ala Jauharatut Tauhid. Ini merupakan syarah dari kitab Nazm Jauharatut Tauhid karya
Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kemudian juga ada kitab Minhajul Adqiya fi syarhi ma'rifatil adqiya ila tariqil auliya. Ini kitab tasawuf, jalan sufi yang agak dalam. Mungkin untuk belajar kitab ini butuh guru khusus. Kitab Minhajul Adqiya mirip dengan yang minggu lalu kita bahas, kitabnya Syekh Imam Nawawi. Kemudian ada juga Matan Al-Hikam li Sayyidi Syekh Ahmad Athaillah As-Sakandari. Ini beliau membahas kitab Al-Hikamnya Syekh Athaillah As-Sakandari yang sekarang banyak orang buka kajian-kajian hikam. Malam ini kita coba tengok sedikit Matan Hikam ini yang sebenarnya meskipun judulnya Matnul Hikam li Sayyidi Syekh Ahmad Athaillah As-Sakandari, tapi bentuknya adalah syarah. Jadi tidak sekedar nulis matannya, di situ juga syarah dari beliau, meskipun tidak semuanya. Jadi di kitab ini Kiai Soleh hanya mensyarahi sekitar 134 bait dari 260 baitnya hikam. Kemudian yang terkenal tidak boleh ditinggalkan karya beliau, kitab Munjiat. Kitab ini semacam nukilan penjelasan terhadap Ihya juz 3 dan juz 4. Judul lengkapnya menggunakan bahasa Jawa, Munjiat Metik Sangking Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Dan jangan salah, Kiai Soleh Darat ini ada yang menggelari beliaulah Imam Ghazalinya tanah Jawa. Bahkan ada cerita tentang beliau ini waktu menyusun kitab Munjiat. Ada cerita bahwa beliau didatangi langsung oleh Imam Ghazali. Jadi satu ketika beliau ini sedang asyik menulis, tiba-tiba ada tamu ke rumah beliau. Tamu ini modelnya tinggi besar seperti orang Arab, berjubah, bersorban. Diterima oleh para santri, kemudian diantarkan ke kamarnya Yai Soleh yang sedang asyik menulis kitab Munjiat tadi. Munjiat metik saking Ihya Ulumuddin. Ya setelah itu para santri pergi, tidak ikut menemani di dalam. Tapi para santri ini dari luar mendengarkan percakapan dua orang ini asyik sekali dalam bahasa Arab. Jadi ya sayup-sayup kedengaran dari luar, ngobrol dalam bahasa Arab. Dan ini lama, sampai larut malam. Kemudian tamunya pulang. Mbah Soleh nganter sampai pagar rumah, kemudian balik lagi ke rumah, ditanya oleh santrinya, itu tadi siapa sih Yai? Kok rasanya belum pernah datang ke sini? Yai Soleh jawab, ya itu tadi Imam Ghazali. Beliau merestui kitab yang sedang saya tulis. Wah, kaget ini para santri, subhanallah, masya Allah. Tapi Yai, bukankah Imam Ghazali itu sudah wafat ratusan tahun yang lalu? Jawabnya Kiai Soleh, itulah salah satu bentuk karomah seorang walinya Allah. Mari kita berdoa, katanya Syekh Soleh Darat, tiap kali nanti ngaji Munjiat, mari bertawasul pada Imam Ghazali agar kitab kita diberkahi. Itu salah satu cerita tentang penyusunan kitab Munjiat. Oke, baik teman-teman, itu sekedar ilustrasi. Mungkin teman-teman ada yang hanya pernah mendengar namanya selama ini tentang
Kiai Soleh Darat As-Samarani. Mari kita lanjutkan sekarang ke gagasan-gagasan tasawuf beliau. Karena seperti saya bilang tadi, karena karya-karya beliau banyak, tidak mungkin kita angkat semua malam ini. Seperti waktu kita membahas Syekh Nawawi Al-Bantani kemarin, ya kita lihat sekilas-sekilas, kita bikin urutan sekuen sendiri dari beberapa kitab beliau, meskipun nanti di situ saya tandai ini saya ambil dari mana. Jadi teman-teman yang ingin memperdalam bisa melihat slide-nya. Nah, kita awali kajian kita terhadap Kiai Soleh ini pertama dari kitab beliau tadi ya, Minhajul Atqiya. Untuk sebelum nanti kita membaca bagaimana jalan sufi yang disarankan oleh Kiai Soleh, saya ambil dari Minhajul Atqiya. Yang pertama, tasawuf itu, jalan sufi itu pastinya harus didasari oleh syariat. Kalau ini hampir semua sufi seperti saya jelaskan punya pandangan ini. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin belum mendalam kajiannya menganggap bahwa kalau sudah belajar tasawuf itu pasti meninggalkan syariat. Katanya Kiai Soleh, setuhune bisane hasil ilmu thariqah lan ilmu hakikah iku kabeh berkat ilmu syariah. Maka awal al-wajib ala salik wa alal mu'minin wal muttaqin iku ngelakoni ilmu syariat kelawan temen-temen. Sesungguhnya bisanya sukses thariqat dan hakikat itu adalah melalui syariat. Sehingga awalul wajib ala salik wa alal mu'minin wal muttaqin, sehingga yang pertama wajib bagi seorang salik dan bagi umat mukmin dan umat muttaqin itu menjalani syariat secara sungguh-sungguh. Moko ora ono thariqah lan ora ono hakikah lan ora ono kasyaf angin saking berkat oleh mulazamah kelawan ngelakoni syariah. Sehingga tidak ada thariqat, tidak ada hakikat, tidak ada kasyaf kecuali dengan cara melazimkan, mengistiqomahkan, menjalankan syariah. Ini bisa dilihat di Minhajul Atqiya. Ini mirip kemarin di Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahkan nanti di Minhajul Atqiya ini ilustrasinya sama. Syariat itu perahunya, thariqah itu lautnya, dan hakikoh itu mutiaranya. Jadi dasarnya perjalanan suluk seorang sufi itu harus syariat. Lah bagaimana Pak kalau ada yang bilang wali ini, wali itu kok tidak sholat, wali ini, wali itu sudah bebas syariat dan seterusnya. Dilanjutkan oleh Kiai Soleh. Ini langsung saya terjemahkan ya biar teman-teman, kalau saya ngomong Jawanya terus nanti bingung yang tidak Jawa. Katanya Kiai Soleh, derajatnya orang mukmin meskipun sudah tinggi dan sudah mencapai makom para wali atau wali kutub sekalipun, tidak menggugurkan ibadah yang sudah diwajibkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain min furudis syariah.
juga tidak gugur kewajibannya menjauhi yang dilarang oleh syariat. Jadi setinggi apapun makomnya seseorang, apakah sudah jadi wali atau wali kutub sekalipun, ibadah yang jelas-jelas sudah diwajibkan dalam Al-Quran dan hadis seperti zakat, puasa, sholat, dan lain-lain, ia tetap tidak gugur, termasuk menjauhi yang dilarang oleh syariat. Maka siapapun yang menyangka dirinya menjadi wali atau sudah mencapai derajat wali, lalu gugur kewajiban menjalankan syariat, meninggalkan yang fardu dan boleh melakukan yang haram, maka termasuk kafir mulahidin. Jadi kalau ada orang ngaku makomku ini sudah wali, maka aku sudah tidak wajib mengikuti syariat atau meninggalkan yang haram yang dilarang oleh syariat, orang ini termasuk kafir mulahid. Mulahid itu justru orang yang tidak percaya Tuhan. Kata Nabi Soleh, orang-orang ini justru, kalau mulahid itu kalau diterjemah seperti orang ateis. Ini sebenarnya kalimatnya trik. Kalau ada orang mengaku dirinya wali kemudian tidak menjalankan syariat, kata-kata orang mengaku dirinya wali ini trik juga, karena jarang ada wali mengaku dirinya wali atau merasa derajatnya sudah wali. Apa jangan-jangan ada teman-teman yang merasa, wah aku ini kayak wali, derajatku ini levelnya wali. Nah, kalau masih seperti ini tidak masalah, tapi kok kemudian menganggap sudah tidak wajib lagi sholat, sudah tidak wajib lagi puasa, tidak wajib lagi zakat, inilah nanti yang membuat dia jadi mulahid, dianggap orang yang tidak mengakui Tuhan. Nah, kata Yai Soleh selanjutnya, apakah engkau tidak mengetahui bahwa sesungguhnya ibadah tidak gugur bagi para nabi dan para rasul, lalu bagaimana bisa gugur bagi para wali? Wong Kanjeng Nabi, para rasul saja yang levelnya paling tinggi masih berkewajiban ibadah. Kanjeng Nabi ya masih sholat, masih puasa, masih zakat. Bagaimana kok orang yang ngaku wali merasa bebas dari syariat? Ini menegaskan yang tadi, bahwa perjalanan kita, suluk kita di dunia sufi, di dunia tasawuf, itu dasarnya tetap adalah syariat. Tidak boleh keluar dari sana. Meskipun demikian, ini masih dari Minhajul Adqiyah. Dari Minhajul Adqiyah ada juga peringatan, tetap jangan mencela ulama. Jadi ya, syaratnya seorang sufi itu harus didasari syariat. Tapi seandainya pun kita melihat ada orang mungkin kategorinya ulama, menurut kita dia sudah tergolong wali, kok rasanya orang ini syariatnya tidak beres ya. Misalnya kita merasa begitu, tetap kita tidak berhak mencela mereka, katanya Yai Soleh. Maka engkau wahai saudaraku, tidak berhak engkau mencela para guru dan su'udzon kepada para mursyid yang telah mendapat ijazah dari mursyid kamil. Karena setiap orang yang telah mendapat ijazah dari guru itu, maka tidak boleh ada yang menentang. Setiap kali engkau mencela seorang guru karena engkau menganggapnya bodoh atau melakukan perbuatan bid'ah seperti orang bodoh,
maka engkau telah berburuk sangka dan menentang kepada mursyid yang telah memberi ijazah, yang berarti telah membencinya dan menjadi musuhnya. Jadi detailnya, kalau ada orang ngaku wali, ngaku ulama, kemudian kok meninggalkan syariat, jelas dia seorang mulahid, seorang mulhid, orang yang tidak mengakui Tuhan, katanya Kiai Soleh. Tapi kita tidak punya hak untuk mencela mereka. Jadi kalau ada orang bilang tiba-tiba, wah kiai itu sekarang tidak sholat, misalnya menyampaikan ke kita itu, ya cukup dijawab, saya tidak tahu. Kalau dia memang tidak sholat, meninggalkan syariat, ya dia salah. Tapi bukan hakku untuk mencela beliau, mencela mereka. Jadi saya tidak tahu aslinya seperti apa. Jangan-jangan beliau pas waktu sholat atau puasa atau zakat kita tidak melihat itu. Atau waktunya puasa lo makan. Jangan-jangan ada halangan yang kita tidak tahu. Jangan-jangan zakatnya tidak dikeluarkan di tempat sekitar beliau karena mungkin dianggap sudah mampu atau ada yang lebih membutuhkan. Jangan-jangan pas beliau sholat kita tidak lihat dan seterusnya. Maka bukan hak kita untuk mencela. Jadi kalau orang yang tidak menjalankan syariat, anti syariat, sufinya, kewaliannya perlu dipertanyakan. Tapi bukan porsi kita, bukan hak kita untuk mempertanyakan, apalagi mencela mereka. Lebih baik kita sibuk dengan diri kita sendiri, wong awake dhewe belum beres. Apalagi yang dicela ulama. Makanya kalimat terakhir itu berarti kita membenci dan menjadi musuhnya. Hati-hati, karena para ulama ini warasatul anbiya, para wali ini para kekasihnya Allah. Kan ada hadis itu yang menyatakan, hadis qudsi yang menyatakan, barang siapa menyakiti kekasihku berarti dia menyakiti aku. Nah, jadi ini ada bedanya. Boleh kok kita menganggap orang tertentu yang mungkin tokoh, mungkin ulama yang menurut kita tidak cocok. Saya tidak cocok dengan beliau. Pandangan beliau menurut saya salah. Tapi bukan hak kita, bukan porsi kita untuk mencela beliau. Jadi anggap saja itu sebagai pelajaran bagi kita. Sebut saja bahwa saya tidak tahu aslinya. Hanya Allah yang tahu tentang beliau. Yang penting kalau saya misalnya yang tetap harus berpedoman pada syariah. Nah, ini pelajaran dari Minhajul Atqiyah. Jadi yang pertama dasarnya syariat. Namun nanti menurut Kiai Soleh, syariat itu juga tidak bisa hanya dijalankan lahirnya saja. Jadi syariat itu butuh dijalankan secara lengkap lahir dan batin. Sama seperti penjelasan Syekh Nawawi minggu lalu. Maka sholat ya, syarat rukunnya ya, tapi batinnya sholat juga harus dipenuhi. Jadi syariat itu tidak cuma syariat lahir, tapi juga syariat batin. Nanti di banyak penjelasannya Kiai Soleh tentang ibadah selalu dicantumkan antara yang lahir dan yang batin ini. Ini saya bawa beberapa contoh. Misalnya ketika Kiai Soleh menjelaskan tentang sholat, itu di surat An-Nisa ayat 43 itu kan ada ayat, ini saya ambil dari tafsir Faidur Rahman. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau dekat-dekat dengan sholat. Dekat-dekat saja jangan, wa antum sukara, dan padahal engkau sedang mabuk. Ini
salah satu ayat yang ditafsir oleh Yai Soleh untuk menjelaskan bahwa dimensi batinnya sholat itu penting. Katanya Yai Soleh, ini di tafsir Faidur Rahman, yukimunas sholat iku kelawan arep nekani sholat 5 waktu, kelawan adabe sholat zahir utawa yo batini, kelawan arep nyukupi syarat rukune, kelawan nekani hukukus sholat, khusyuk, tawaduk, hibah, khauf, lan mesti kelawan suduk lan ikhlas ing dalem niate. Mendirikan sholat itu dengan cara menjalankan sholat 5 waktu dengan menjaga adab lahirnya juga batinnya, dengan memenuhi syarat rukunnya, dengan menjalankan semua hak-haknya sholat, termasuk khusyuk, tawaduk, hibah, khauf, syuduk, ikhlas. Nah, ini batinnya sholat menurut Kiai Soleh. Khusyuk itu dimensi batin yang ada di dalam, tawaduk itu dimensi yang bisa dilihat di luar, kadang-kadang disebut khudu. Jadi sholat itu harus ada khusyuknya. Kadang-kadang orang menerjemahkan khusyuk ini konsentrasi, tapi tidak persis begitu. Jadi khusyuk itu kesadaran bahwa kita sedang menghadap Allah dan di hadapan Allah, sehingga batin kita dan lahir kita semua tertuju ke sana. Dan kekhusyuan ini manifestasinya antara lain fisiknya tawaduk atau khudu. Maka sholat tidak boleh gerak macam-macam selain gerakan-gerakan sholat untuk menunjukkan tawaduk. Sehingga di beberapa kitab fikih yang Syafi'i itu kalau sholat disebut tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali misalnya. Bergerak lebih dari 3 kali ini menunjukkan tidak khudu, tidak tenang, tidak tawaduk. Kalau begitu gerak 1 kali boleh Pak. Iya, gerak apa dulu? Kalau geraknya jijik ya tetap merusak khudunya sholat. Misalnya kamu dalam sholat kamu buka mulut lebar-lebar, wah sekali, tapi jijik kesannya tidak ada sopan-sopannya wong itu di hadapan Allah. Ini namanya tidak khudu. Jadi khusyuk batinnya, khudu fisiknya. Ada juga haibah. Haibah itu wow, merasakan kebesarannya Allah. Makanya kalimat-kalimat pindah gerak dalam sholat itu Allahu Akbar, menunjukkan haibah. Dunia ini berganti segala macam peristiwa, Allahu Akbar, menunjukkan kemahabesarannya Allah. Ada juga khauf, khawatir kita banyak dosa, khawatir sholat kita tidak diterima. Ada juga suduk, meluruskan hati, meluruskan niat, dan ikhlas. Loh, ini batinnya sholat. Jadi dasarnya tasawuf itu syariat, tapi syariat juga tidak cuma yang lahir, tapi juga yang batin. Itu tafsir selanjutnya, krono iku sholat munajat al-mu'minin marang pangeran, kola akimis sholah li dzikrillah. Karena sholat itu adalah munajatnya para mukmin kepada Tuhan, ada firman, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Podo sholat o siro kabeh krono arah iling kudur ono ing ngersane pangeran. Ojo koyo sholate wong mendem, jangan seperti sholatnya orang mabuk. Badane ngadeg ing dalem masjid, atine mubeng-mubeng ing dalem pasar. Jadi tafsirannya Yai Soleh terhadap la taqrabus sholah wa antum sukara
itu jangan sholat kalau batinmu tidak ikut hadir. Kalau batinmu tidak ikut hadir, itu kamu seperti orang mabuk. Badannya berdiri di dalam masjid, tapi hatinya berputar-putar di dalam pasar. Iya benar, sekarang sholatnya ada di dalam masjid jamaah, tapi pikiran dan hatinya tidak ikut ke masjid. Waktu sholat di masjid, pikirannya ada di kantor, pikirannya ada di pasar, pikirannya ada di rumah, dan lain sebagainya. Nah ini seperti orang sukaro, seperti orang mabuk. Lisane moco fatihah, lisan atine caturan ono ing pasar. Mulutnya membaca fatihah, tapi mulut batinnya ngobrol di pasar. Pikiran dan hatinya masih ramai membahas dunia, padahal sedang membaca fatihah di hadapan Allah. Mongko ngono iku ora yuqimunas shalah. Yang seperti itu tidak termasuk mendirikan sholat. Nah ini salah satu ilustrasi bahwa syariat itu ya harus kita jalani lahir dan batinnya. Termasuk puasa. Kalau teman-teman membuka tafsir Faidur Rahman, ayat puasa yang terkenal sekali itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mirip seperti Imam Ghazali, beliau memberi tafsir puasa itu ya ada lahir, ada batin. Kalau puasa lahir jelas menahan haus, menahan lapar. Tapi puasa batin ada 3 level. Yang pertama puasa kolbu, yang kedua puasa ruh, yang ketiga puasa sir. Puasa kolbu itu berarti diri kita yang mampu untuk menahan diri dari keinginan makan dan minum. Jadi kalau lahirnya kan kelihatan tidak makan, tidak minum, tapi batinnya itu sudah mampu menahan diri. Ini namanya kolb. Mampu menahan diri itu pingin saja enggak. Jadi ingin makan enggak, ingin minum enggak. Itu berarti kolbnya ikut puasa. Berarti kebalikannya, sebenarnya sih ingin makan. Kalau lihat apa-apa ngiler, tapi tetap bisa saya tahan. Nah, ini masih dapat makna lahirnya puasa. Kalau makna batinnya yang paling rendah itu puasa kolbu. Kalau kolbu itu bahkan ingin saja tidak untuk makan dan minum. Ada orang bawa makanan, ada warung buka, enggak kepingin. Ada tulisan hormati orang berpuasa atau tidak, enggak kepingin masuk warung. Nah, berarti sukses. Tapi yang hanya level lahir saja itu ya pengen. Kalau ada warung buka, waduh baunya, waduh kok banyak orang makan di situ, ada ketertarikan, ada kepinginan. Itu berarti level puasanya masih puasa lahir. Kalau puasa batin sudah puasa kolbu, ingin saja enggak, dipameri apapun enggak pengen makan dan minum. Lebih tinggi dari itu namanya puasa ruh. Puasa ruh itu bahkan yang bisa ditahan tidak cuma keinginan makan minum, tapi juga semua keinginan yang sifatnya dosa kecil maupun besar tidak muncul sudah. Nah itu puasa ruh. Kan ada kan yang puasa, ya tidak pengen makan minum, tapi keinginan-keinginan yang tidak penting, yang dosa masih susah ditahan. Ya benar sih puasa, tapi dari pagi sampai maghrib nonton TV terus, main HP terus yang tidak ada pentingnya, nonton gambar-gambar kadang-kadang. Nah itu berarti apa? Tidak bisa menahan diri dari maksiat rohani. Puasanya sah, levelnya sudah bagus batin karena tidak ingin makan minum, tapi belum nyampe level 2 puasa roh, menahan diri dari maksiat rohani. Jadi masih suka dosa-dosa kecil, masih suka melakukan maksiat-maksiat, itu berarti levelnya masih belum puasa ruh.
masih sombong, masih riak, nah itu berarti belum puasa roh. Yang paling tinggi puasa sir. Puasa sir itu bahkan tidak cuma menahan diri dari maksiat, tapi mampu fokus, hanya Allah saja yang dia perhatikan, yang dia lihat. Ini namanya puasa sir. Kalau pakai terminologinya Imam Ghazali, nanti ada puasanya awam, ada puasanya khawas, dan ada puasa khawasul khawas. Puasa sir ini puasa khawasul khawas. Ini menunjukkan dimensi batinnya puasa. Jadi syariat tadi ya syariat lahir, ya syariat batin. Termasuk, kalau ini saya tidak ambil dari Faidur Rahman tafsir, tapi penjelasan menarik dari kitab tulisan beliau yang judulnya Kitab Manasikul Haji wal Umroh. Kata Kiai Soleh, ini saya kutipkan, mungkin menarik. Pada akhir zaman nanti ada 4 golongan yang berangkat haji. Pejabat yang niat haji untuk rekreasi, menghibur hati. Ada saudagar atau orang kaya yang niat haji untuk berdagang. Ada orang fakir yang niat haji untuk menjadi pengemis, mencari uang. Dan ada ulama yang niat haji demi kemasyhuran, namanya bisa berkali-kali berangkat ke Mekah. Oh, ini sindiran orang yang haji hanya fisiknya saja, tapi batinnya tidak ikut haji. Kalau sekarang mungkin tidak cuma haji, tapi umroh. Jadi ada orang yang kesana itu hanya untuk plesir, menghibur hati, jalan-jalan rekreasi. Ke Mekahnya 2 minggu, nanti bonusnya ke Hong Kong, ke Singapura, ke Turki, jalan-jalan. Kemudian di Mekah juga yang dipikir jalan-jalannya. Nah, ini batinnya tidak ikut haji, tidak ikut umroh. Sindirannya Kiai Soleh. Ada saudagar yang niat haji untuk dagang. Mungkin karena melihat di sana banyak ini peluang dagang ini. Kalau di sana bawa sarung dari Indonesia atau bawa rokok dari Indonesia yang banyak, ini bisa laku, bisa dapat uang banyak ini. Ini kalau bawa tempe dari Indonesia misalnya, itu contoh yang kesana niatnya dagang, tidak dapat nilai batinnya haji. Atau para ulama yang haji demi nama. Sudah berapa kali saya naik haji, kalau sekedar ke Mekah saja, umroh sudah bisa tiap bulan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan orang yang fisiknya secara syar'i menjalankan ibadah syariat, tapi batinnya tidak ikut. Berarti syariatnya juga belum lengkap, belum utuh. Ini pelajaran bagi kita bahwa menjalankan syariat itu dasarnya tasawuf, tapi syariat juga tidak cuma syariat lahir, harus kita perhatikan juga syariat batin. Oke, kalau sudah dasarnya beres, saatnya kita masuk ke ranah jalan tasawufnya. Mari kita lihat misalnya dari Syarah Hikam. Ini kita lihat-lihat sebentar ya, bagaimana gambaran jalan tasawuf menurut Kiai Soleh dalam Syarah Al-Hikam. Di bagian awal dari kitab ini beliau ada kalimat, utawi iki kitab ringkes saking matan Al-Hikam karangane Al-Alamah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Ahmad bin Athaillah. Ingsun ngringkes namung sak pertelone, asal supaya gampangke ing ngatasé wong awam, amsal ingsun kelawan sun terjemah kelawan cara Jawa supaya enggal faham wong kang padha ngaji. Jadi kalau
diterjemah dalam bahasa Indonesia, ini adalah kitab ringkas dari Matan Al-Hikam karya Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Ahmad bin Athaillah. Aku meringkas hanya sepertiganya saja untuk memudahkan orang-orang awam terhadap penjelasanku dengan cara menerjemah menggunakan bahasa Jawa supaya segera paham orang-orang yang mengkaji. Jadi Al-Hikam ini oleh beliau Yai Soleh diterjemah hanya sepertiganya saja. Dengan berbagai pertimbangan, insya Allah beliau lebih tahu dengan menggunakan bahasa Jawa demi masyarakat Jawa tempat beliau berdakwah, agar mereka lebih mudah memahaminya. Jadi dari situ nanti terkenallah kitab yang tadi saya sebut judulnya Matnul Hikam li Sayyidi Syekh Ahmad Athaillah As-Sakandari. Beliau mensyarahi sekitar 134 bait dari 260 bait aslinya kitab Al-Hikam. Misalnya ini kita lihat ya cara beliau mensyarahi. Misalnya yang paling awal, Nayom paling awal, yang itu kan tentang nasihat Syekh Athaillah untuk kita jangan mengandalkan amal. Syarahnya Yai Soleh, ketahuilah wahai salik bahwasanya wajib bagi orang mukmin yang shadiq untuk berpegang teguh kepada Allah semata. Yakni jangan sekali-sekali kamu bersandar diri pada selain Allah. Ilmu dan amal ibadahmu tidak bisa dijadikan pengharapan. Jangan pernah sekali-kali membuat keyakinan di dalam hatimu bahwa amal ibadahmu bisa memasukkanmu ke dalam surga, menyelamatkan dari api neraka, serta menjadikan wusul atau sampai kepada Allah. Hal itu benar-benar tidak bisa. Apakah kamu tidak mengetahui kisah pendeta Bal'am bin Ba'urok dan Korun, yang keduanya adalah ahli ibadah? Korun merupakan ulama Bani Israel, tetapi saat menjadi ajalnya, saat menghadapi ajalnya, keduanya mati dalam keadaan kafir. Jadi ini penjelasan terhadap Al-Hikam. Yang pertama tentang jangan mengandalkan amal. Jadi iya kita harus mengejar ilmu, mencari ilmu, iya kita harus beramal soleh, tapi ilmu dan amal ini tidak bisa dijadikan sandaran, tidak bisa dijadikan gantungan. Dalam hidup, satu-satunya tempat kita bersandar harus Allah. Ilmu bisa menipu, amal bisa tidak diterima. Kalau kita hanya mengandalkan ilmu dan amal, hati-hati, keduanya tidak mutlak bisa menyelamatkan kita dan membuat kita wusul pada Allah. Di situ dijelaskan oleh Yai Soleh, apa kamu tidak ngerti? Misalnya ceritanya Bal'am bin Ba'urok. Bal'am ini pendeta zaman Fir'aun. Jadi Bal'am ini agamawan pendukung status quo-nya Fir'aun. Korun, kalau Korun kita ngerti bagaimana beliau konglomerat yang kalau katanya Kiai Soleh awalnya ulama, tapi gara-gara hartanya baik Bal'am maupun Korun nanti akhirnya mati kafir.
Bal'am karena ilmunya, Korun karena hartanya, dua-duanya malah celaka. Jadi ya kita harus bekerja, beramal, kita harus mencari ilmu, tapi ilmu dan amal jangan dijadikan sandaran. Akhirnya baik iman maupun kufur, masuk surga atau masuk neraka, itu semua adalah karunia dan keadilan dari Allah semata. Sama sekali bukan karena ketaatan dan kemaksiatan setiap insan. Yang benar adalah ketaatan dan kemaksiatan itu menjadi tanda bagi orang yang akan masuk surga atau masuk neraka. Jadi kalau ada orang kok rajin sekali cari ilmu, rajin sekali ngaji, ini adalah anugerah dari Allah dan tanda bahwa insya Allah besok dia selamat. Bukan karena ilmunya, tapi karena kesadarannya bahwa ilmu itu adalah anugerah dari Allah. Karena hidayah yang dibukakan oleh Allah padanya sehingga dia mau untuk menempuh jalan ilmu. Jadi justru kalau ada orang taat, ada orang istiqomah, ada orang rajin ibadah, itu adalah anugerah dari Allah yang menjadi tanda bahwa orang ini nanti akan selamat dan dicintai oleh Allah. Kalau orang bersandar pada amalnya, bersandar pada ilmunya, menunjukkan orang ini merasa bahwa ilmu dan amal itu hasil karyanya sendiri. Sehingga terus dia bergantung pada itu. Kalau orang sadar bahwa ilmu dan amal itu hakikatnya adalah anugerah dari Allah, hidayah yang diberikan dari Allah pada kita, orang ini tidak akan bersandar pada amal dan ilmunya, tapi langsung sandarannya pada Allah. Jadi rahasianya di situ. Orang yang bersandar pada amal dan ilmu menunjukkan orang yang belum sadar, orang yang masih merasa hebat, merasa dia mampu. Oke, jadi jangan mengandalkan amalmu. Nanti ada cerita dari Kiai Soleh, Al-Kisah, ada cerita seorang laki-laki dari kaum Bani Israel. Orang ini tukang maksiat, julukannya Kholiq. Si tukang maksiat yang tiap hari melakukan dosa ini satu ketika di satu tempat duduk bareng seorang abid. Abid ini ahli ibadah dari kaum Bani Israel juga. Kebalikannya, kalau Kholiq tadi suka berbuat dosa, kalau abid ini, karena dia ahli ibadah, amalnya banyak, selalu melakukan ketaatan-ketaatan pada Allah. Kalau dalam ceritanya Kiai Soleh bahkan diilustrasikan di atas kepala si abid ini selalu ada payung. Seolah-olah dia dipayungi terus. Kalau situasinya panas mungkin dia malah dingin, karena selalu diikuti oleh payung. Keutamaan yang diberikan oleh Allah karena ketekunannya beribadah. Nah, Kholiq ini karena dia duduk dekat dengan seorang abid, terus dia bergumam itu ya, penggerunang dalam batinnya. Aku ini pendosa, dosaku banyak. Sekarang aku duduk jejer seorang abid yang amal baiknya sangat banyak. Sudah tidak apa-apa, semoga aku deket-deket dia bisa ketularan. Allah sayang padaku, Allah buka hidayah padaku. Nah, jadi dia ini sebenarnya agak grogi, tapi ingin dekat-dekat terus biar dapat hidayah, biar dapat rahmat dari Allah seperti si abid ini. Sebaliknya, si abid ini terus merasa, aku ini kan orang abid, ahli ibadah. Sementara yang jejer aku ini seorang Kholiq, ahli maksiat. Apa pantes aku jejer orang-orang kayak gini nih? Akhirnya sama si abid ini, Kholiq ini ditendang biar tidak deket-deket dirinya.
Nah, setelah Khalik ini ditendang, nanti ceritanya Allah memberi wahyu pada salah seorang nabi. Saat itu wahyunya Allah apa? Perintahkan pada dua orang ini, yakni Abid dan Khalik, untuk sama-sama memperbanyak amal. Aku telah mengampuni dosa-dosa Khalik dan menolak amal si Abid. Jadi firman-Nya Allah, wahai Nabi, tolong beritahu Abid dan Khalik ini, setelah ini silahkan berlomba-lomba beramal kebaikan. Karena dosanya Khalik sudah diampuni, sebaliknya amalnya Abid ditolak sudah. Jadi skornya sekarang 0-0. Karena kesombongan si Abid tadi, karena dia mengandalkan amalnya di hadapan Allah. Nanti ceritanya yang tadi semacam payung tadi malah akhirnya setelah peristiwa itu pindahlah ke Khalik, orang yang semula gemar melakukan perbuatan maksiat. Jadi ini sebenarnya nasihat untuk kita agar hati-hati. Iya, kita memang harus menjalankan kebaikan, mencari ilmu. Tapi ilmu dan amal baik itu tidak bisa dijadikan sandaran. Sandaran kita satu-satunya harus dan hanya Allah saja. Ini penjelasan Kiai Soleh dalam Syarah Al-Hikam. Terus, selanjutnya bagaimana? Apa kalau gitu nggak usah beramal saja lah Pak, nggak usah berusaha saja lah Pak, pokoknya kita hidupnya dipasrahkan pada Allah saja 100%. Tidak begitu juga. Nanti ada di kaidah selanjutnya dari Al-Hikam ada syarah dari Kiai Soleh begini. Keinginanmu untuk meninggalkan kasab atau usaha mencari ridho Allah, padahal Allah telah menempatkanmu pada makom kasab itu, termasuk syahwat nafsu yang samar. Boleh jadi keinginanmu untuk meninggalkan kasab atau usaha, padahal Allah telah menempatkanmu pada makom kasab, adalah keinginan nafsu agar engkau dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang zuhud. Dengan demikian, engkau termasuk orang yang tidak mempunyai tata krama kepada Allah, karena engkau tidak mau menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah untukmu. Engkau menjadi orang yang melampaui kehendak Allah. Adapun tanda bahwa engkau ditempatkan pada makom kasab itu adalah dengan wujud selamatnya agamamu. Engkau tetap berusaha, tetap melakukan ibadah, sholat berjamaah, mengaji, memperbanyak ketaatan, sekaligus bekerja memenuhi nafkah keluarga. Berubahnya keinginanmu untuk meninggalkan kasab itu termasuk bujuk rayu iblis. Usaha yo harus tetap berusaha, bekerja yo harus tetap bekerja, karena disitulah makom kita, kewajiban kita, tanggung jawab kita. Jadi yang dosen ya jadilah dosen, yang dagang, daganglah yang serius, yang bertani, bertanilah yang serius, yang pegawai, bekerjalah yang serius, penuh amanah. Itulah makom kita. Jangan beralasan mencari ridho Allah, menempuh jalan suluk, terus tanggung jawab, berusaha, tanggung jawab kasab ini kita tinggalkan. Katanya Yai Soleh, justru itu bujuk rayunya iblis di situ, membuat kita menjauh dari tanggung jawab kita untuk berusaha, padahal makom kita masih di situ. Berarti apa? Orang semacam ini, orang yang tidak menerima dengan ketentuannya Allah atas dirinya.
Justru dengan menjalankan ketetapan Allah sesuai makom kita, disitulah nanti ridhonya Allah akan datang. Ya sholat, ya ibadah, ya mendekat ke Allah, tapi tetap memenuhi nafkah keluarga, tetap berusaha, tetap bekerja. Itulah fitrah hidup di dunia ini. Wong kita ini ya Abdullah, ya Khalifatullah. Tugas kita memang menjadi hambanya Allah, tapi sekaligus kita bertanggung jawab mengelola alam semesta. Meskipun seperti tadi yang di atas, jangan mengandalkan amal, mengandalkan kerja, mengandalkan ilmu. Pasrahkan semuanya pada Allah. Cari ilmu sedalam-dalamnya, hasilnya apa? Pasrahkan pada Allah. Bekerja seserius mungkin, hasilnya apa? Pasrahkan pada Allah sambil tetap dekat, mendekat kepada Allah. Oke, terus jadi dasarnya itu tadi dari Al-Hikam. Kita lanjutkan, kita cari mutiara-mutiara sedikit-sedikit dari syarah Al-Hikam. Jalan seorang sufi menurut Kiai Soleh, kalau dalam syarah Al-Hikam ada dua. Yang pertama riyadhah, yang kedua warok. Jadi teman-teman yang sudah nawa itu ingin tirakatan, ingin lebih dekat kepada Allah, katanya Kiai Soleh, tempuhlah dua jalan. Yang pertama riyadhah, yang kedua warok. Riyadhah ada 4 sarannya Kiai Soleh. Yang pertama, tahan melek. Tahan melek itu tahan menyedikitkan tidur. Yang kedua, menyedikitkan makan, tahan lapar. Yang ketiga, menyedikitkan bicara. Yang keempat, menyedikitkan campur dengan orang lain. Jadi riyadhah yang kita lakukan menurut Kiai Soleh bisa didukung oleh 4 kebiasaan ini. Sedikit tidur sehingga lebih banyak waktu terjaga. Ya tentunya waktu kita tidak tidur kita gunakan untuk zikir, munajat, dekat dengan Allah. Anugerah dari Allah kalau kita kuat tidur sedikit. Banyak orang sekarang yang susah tidur ya. Anggap saja itu anugerah dari Allah untuk memperbanyak zikir, munajat, wirid, mendekat pada Allah. Karena di antara jalan riyadhah ini, kalau terlalu banyak tidur, ya porsi untuk asyik berdua dengan Allah jadinya juga berkurang. Karena waktu kita kan sudah terpotong banyak untuk makan, untuk bekerja, untuk macam-macam. Kalau tidurnya juga terlalu banyak, ya waktunya terpotong banyak. Yang kedua, menyedikitkan makan, tahan lapar, banyak puasa. Banyak puasa punya manfaat, daya tahan spiritual kita kuat. Karena puasa itu melatih menahan diri. Orang yang gemar puasa itu biasanya mudah menahan nafsunya. Dan ini memudahkan jalan dalam riyadhah. Ditahan melek, tahan lapar. Yang ketiga, tidak banyak ngomong, mengurangi pembicaraan. Kalau hari ini mungkin ditambah mengurangi ngobrol lewat WA, lewat Facebook, lewat medsos. Jadi menghindari yang tidak penting, yang tidak perlu. Semakin banyak ngomong, semakin banyak salah. Terlalu banyak posting, pada saatnya ada 1-2 yang keliru. Kadang-kadang kita saking semangatin nulis WA-an, Facebook-an, posting, kadang-kadang ada yang typo, kadang-kadang ada yang salah ruang, kadang-kadang itu karena kita terlalu banyak. Tahan bisu, menghindari pembicaraan yang tidak penting. Yang keempat,
tahan berpisah dengan manusia. Maksudnya memperbanyak kebersamaan dengan Allah dalam rangka menyegarkan jiwa, dalam rangka mengheningkan batin. Karena kalau terus-terusan kita terjun ke tengah keramaian, itu biasanya susah untuk menemukan keheningan. Cari waktu untuk kita berdua dengan Allah saja. Mungkin lewat ibadah, mungkin lewat doa, mungkin lewat munajat, mungkin lewat zikir, lewat tafakur, monggo. Dan tidak harus malam hari. Setiap orang silahkan mengambil strategi sendiri-sendiri. Gimana caranya untuk lebih banyak kholwat tapi bersama Allah. Jalan pertama itu riyadhah. Yang kedua adalah jalan warok. Riyadhah itu unsur aktifnya, kalau warok ini unsur pasifnya. Unsur pasifnya apa warok itu? Kalau menurut Kiai Soleh ada 4. Ini sama dengan pandangannya Imam Ghazali. Jadi warok itu ada warok udul, atau warok adil, ada warok solihin, ada warok muttaqin, ada warok siddiqin. Warok adil itu orang yang menjaga kesucian dirinya dari melakukan yang diharamkan oleh syariat. Ini warok adil. Jadi adil. Kalau memang haram, kita menjaga diri tidak nabrak itu. Ini minimal. Jadi orang yang warok adil saja tidak bisa, ya masih harus berusaha belajar lagi untuk menjalankan syariat. Karena ini batas minimalnya itu adil. Yang haram jangan ditabrak. Nah, ada level 2. Level 2 ini warok solihin. Orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini tidak cuma menjaga diri dari yang haram, tapi yang menjurus ke arah haram juga tidak. Ini namanya orang-orang soleh. Saya tidak mau ke sana. Kalau saya ke sana itu biasanya terus ngomong orang lain, menghibah, memfitnah. Mending saya tidak usah ke sana deh. Ini orang-orang solihin. Segala yang menjurus ke arah haram dia tinggalkan. Ada lagi warok muttaqin. Warok muttaqin ini orang yang menghindari sesuatu, meninggalkan sesuatu. Sebenarnya sih masih syubhat, apa halal apa haram ya tidak tahu, tapi khawatir saja kalau memang itu nanti haram. Jadi ini namanya warok muttaqin. Bagi orang biasa ini sebenarnya masih mubah saja, boleh saja, wong ya tidak jelas haram apa halal apa makruh. Kalau bahasa agama namanya syubhat. Orang muttaqin ini bahkan yang syubhat sekalipun dia tinggalkan, karena khawatir nanti Allah tidak suka, karena khawatir kalau nanti ternyata memang haram. Nah, ini orang-orang muttaqin, mirip dengan yang solihin tadi. Nah, ada juga warok siddiqin. Warok siddiqin ini, kalau tadi kan yang muttaqin yang syubhat, kalau ini sebenarnya halal, tapi sedikit-sedikit ada potensi jangan-jangan tercampur yang haram. Maka dia tinggalkan. Di situ ada contoh, misalnya minum air yang disedekahkan orang yang tempat kerjanya penuh kecurangan. Misalnya orang yang kerjanya di tempat yang banyak korupsinya. Kok yontilalah dia pas kita haus ngasih kita air. Ini kalau orang siddiqin, hati-hati. Janganlah nanti jangan-jangan tergelincir pada kecampur dengan yang haram. Misalnya pejabat atau pegawai dapat mobil dinas,
Ini diberi mobil kan kepentingannya untuk kepentingan dinas. Nah, kalau orang-orang siddiqin ini, yang warok siddiqin ini, mending sudahlah mobilnya ditaruh kantor saja. Ya dipakai kalau waktu kerja di kantor, pasti kepentingan kantor. Kalau di rumah khawatir kecampur dengan kepentingan-kepentingan rumah. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan banyak cerita-cerita seperti ini. Lagi kerja di kantor, pakai lampu kantor, tiba-tiba istrinya datang, lampunya dimatiin. Karena khawatir wong ini lampu dibayar oleh pajaknya negara, untuk kepentingan negara. Kalau istri saya datang, pasti kepentingan keluarga, kepentingan pribadi, maka lampunya dimatikan. Nah, ini jenis orang-orang siddiqin, menjaga diri. Nah, saya tidak tahu teman-teman ada di level kewaroan yang mana. Ya paling tidak yang paling bawah, yang adil itu harus kita jalankan. Jangan sampai nabrak yang haram. Syukur bisa naik sholihin, bisa naik muttaqin, bisa naik siddiqin. Ini dimensi pasifnya. Yang aktif tadi ya lakukan riadoh, latihan-latihan. 2, jalan sufi. Nah, tambahkan dalam jalan sufi kita aspek ikhlas. Kalau ini di hampir semua sufi jadi keyword, jadi kunci. Ikhlas kalau menurut Kiai Soleh ada 3 jenisnya. Yang pertama ikhlasnya abidin, yang kedua ikhlasnya muhibbin, yang ketiga ikhlasnya arifin. Oke. Saya tidak tahu, kadang-kadang teman-teman mungkin yang mendengarkan yang masih muda-muda ini merasa wacana-wacana seperti ini, ikhlas, warok, kemudian riyadhah, itu mungkin merasa ini kok rasanya masih jauh Pak dari hidup saya. Rasa semacam ini sebenarnya juga sejenis godaan, sejenis was-was, seolah-olah kita yang masih muda ini masih belum saatnya. Tapi kalau tidak kita mulai sekarang, di belakang nanti ya perjuangannya lebih berat. Kalau pakai bahasanya para sufi, ini namanya wilayah yang hakiki. Jadi kenyataan hidup kita yang hakiki, hidup yang sejati itu di sini. Kalau dalam bahasa Islam kan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada saatnya pasti kita nanti kembali ke Allah. Pada saatnya jatah umur kita akan habis. Dan yang akan berguna yang hakiki-hakiki ini. Insya Allah seumuran teman-teman belum terlalu tidak terlalu mudah untuk memulai. Ya dimulai dari sekarang, nanti akan semakin baik ke belakang. Coba teman-teman dibaca para sufi besar, dibaca kisah-kisah para ulama, termasuk Kiai Soleh Darat ini, coba dicek. Kiai Soleh ini pada usia seperti teman-teman sekarang, mungkin yang muda-muda, yang para mahasiswa sekitar 20 ke atas, itu Kiai Soleh sudah bisa apa, sudah mampu apa, sudah khatam kitab apa, sudah menjalani riyadhah apa. Dari situ nanti bisa kita bandingkan dengan hidup kita sekarang. Kita sudah sampai mana. Ya insya Allah tidak sehebat Kiai Soleh, makanya tidak apa-apa dimulai sekarang, jangan nunggu nanti. Sengaja saya angkat tema-tema yang agak timur, agak tasawuf belakangan ini, karena saya melihat situasi hari ini di luar serba banyak panasnya hawanya, baik hawa lahir maupun hawa batin kita. Mungkin sudah saatnya, mungkin Allah juga mengingatkan kita, saatnya untuk kembali ke dalam diri, saatnya untuk ilaihi roji'un. Bahkan Allah memberi isyarat yang sangat dahsyat dengan
virus corona ini yang membuat kita mau tidak mau melakukan uzlah di rumah kita masing-masing. Ini bagi saya isyarat yang luar biasa dari Allah. Ayo segera membereskan diri kita. Jangan-jangan memang ini akhir zaman yang sebentar lagi sudah berakhir, maka ayo bareng-bareng dibereskan diri kita. Termasuk ini tadi, belajar pikiran-pikiran Kiai Soleh, cara untuk membereskan jiwa, membereskan batin lewat jalur tasawuf. Ikhlas yang pertama adalah ikhlasnya abidin. Orang ikhlas level abidin adalah orang yang beramal soleh, beramal baik, menjaga agar tidak riak, tidak ujub. Tidak ingin pamer, tidak ingin sombong, pokoknya beramal untuk Allah dengan mengharap semoga mendapatkan pahala, mendapat surganya, semoga dijauhkan dari neraka. Ini level ikhlasnya orang-orang abidin. Naik satu level, level ikhlasnya orang-orang muhibbin. Kalau orang muhibbin ini sudah tidak berpikir lagi pahala surga atau siksa neraka. Muhibbin ini orang-orang yang sudah jatuh cinta sama Allah. Beramal hanya untuk tujuan memuliakan Allah saja. Orang yang jatuh cinta kalau beramal biasanya amalnya tanpa pamrih, hanya untuk yang dia cintai saja. Kalau kita beribadah pada Allah karena kita cinta pada Allah, tidak menunggu pahala, tidak sekedar berlindung dari siksa, kita sudah ikhlas di level 2, level muhibbin. Ada ikhlas di level paling tinggi. Kalau ikhlas di level paling tinggi ini ikhlasnya orang-orang arifin. Di level paling tinggi ini orang yang punya kesadaran bahkan aku bisa beramal baik ini bukan karena jasaku. Semuanya yang menggerakkan, yang membuka hati, yang memungkinkan aku beramal baik hanya Allah saja. Aku tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kehendak. Semua yang ngatur semua ini adalah Allah saja. Jadi ikhlasnya orang arifin. Kalau yang muhibbin tadi masih ada rasa aku mempersembahkan semuanya untuk Allah. Ini kan masih ada akunya yang berusaha. Tapi level arifin, bahkan yang aku lakukan ini hakikatnya pemberian Allah juga. Jadi aku tidak punya jasa sama sekali apapun. Nah, ini level orang arifin. Punya kesadaran bahwa yang membuat aku bergerak dan membuat aku diam itu ya Allah. Tidak sekedar mempersembahkan perbuatan untuk Allah, seperti di orang-orang muhibbin, atau mengharapkan pahala dan menjauh dari neraka, seperti di orang-orang abidin. Maka orang-orang arifin ini diantara cirinya selalu bersyukur. Alhamdulillah Allah menakdirku jadi orang yang taat, jadi orang yang patuh, jadi orang yang mau beramal soleh. Karena ada orang lain yang digaris untuk melakukan yang sebaliknya. Nah, itu cirinya orang arifin. Jadi ikhlas ternyata ada 3. Maka teman-teman tidak usah khawatir, Pak, kok saya masih incerannya surga ya Pak, masih tidak ingin masuk neraka ya Pak. Tidak apa-apa, itu pun sudah ikhlas. Meskipun ikhlas level abidin. Kalau di bawah ini, kalau di luar abidin apa Pak? Ya tadi, kalau di luar abidin, di bawah abidin berarti beramal hanya untuk pamer, beramal hanya untuk ujub, disombongkan, atau beramal karena duniawi, tidak karena Allah. Demi kemasyhuran, demi kekayaan, demi dipuji orang, itu berarti bawahnya abidin.
Kalau abidin ya karena Allah, lillahi ta'ala. Cuma sambil mengharapkan pahala dan ingin dilindungi dari siksa. Kalau muhibbin, tidak ada pamrih apa-apa, hanya untuk Allah saja amalnya. Kalau arifin, bahkan amal yang aku lakukan bukan dari aku, semuanya anugerah dari Allah. Nah, ini namanya ikhlas. Jadi menempuh jalan sufi lewat riyadhah, kemudian menjaga diri lewat warok, dan semua itu dihiasi dengan ikhlas. Terus selain ikhlas, nanti dalam syarahnya Hikam ada juga pandangan tentang kita harus selalu husnudzon pada Allah. Biasanya kebutuhan husnudzon ini dirasakan saat kita dapat musibah, dapat bencana, dapat kesulitan. Banyak orang yang bertanya-tanya, apa salahku, apa dosaku, kok Allah tega memberikan cobaan ujian seberat ini. Nah, itu yang kurang apa? Kalau ada pandangan semacam ini berarti dia tidak husnudzon kepada Allah. Dianggapnya Allah punya motif buruk, punya niat buruk. Padahal Allah itu Rahman Rahim. Allah itu tidak cuma sayang pada kita, tapi maha sayang. Berarti pasti Allah tidak menginginkan yang jelek, yang sengsara, yang menyusahkan untuk kita. Hanya kita saja mungkin yang salah paham, atau kita sendiri yang milih susah, milih sengsara. Nah, husnudzon kepada Allah menurut Kiai Soleh ada dua level. Ada level awam, ada level khawas. Kalau orang awam itu husnudzonnya adalah kalau dia dapat kenikmatan, kemudian dia merasa bahwa nikmat ini asalnya dari Allah semata. Nah, ini husnudzon level orang awam. Allah lah yang mewujudkan, Allah lah yang memberikan semua kenikmatan ini. Makanya cirinya, buahnya husnudzon di level awam itu syukur dan mengharap rahmatnya Allah. Jadi orang awam berhusnudzon pada nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, ada yang lebih tinggi, yaitu husnudzonnya orang khawas, orang-orang khos, yaitu yang melihat pokoknya Allah ini maha sayang, maha cinta kepada hambanya. Meskipun yang kita rasakan ini sengsara, yang kita rasakan ini kesulitan hidup, yang kita rasakan ini ketidaknyamanan hidup, orang yang husnudzon di level khos ini menganggap bahwa semuanya merupakan kebaikan Allah kepada kita. Allah sebenarnya menginginkan yang baik dan yang terbaik untuk kita, hanya saja kita tidak paham. Hanya saja kita mungkin belum bisa membaca. Ada corona, ada macam-macam bencana, ada pertikaian, perselisihan di banyak tempat. Tapi orang-orang yang husnudzon pada Allah, ini pasti skenario-nya Allah untuk tujuan yang baik, untuk hasil yang baik. Hanya saja kita manusianya belum paham. Insya Allah nanti buahnya baik. Nah, kalau yang level 2 ini orang khos. Kalau orang awam biasanya lebih mudah husnudzon pada yang wujudnya nikmat-nikmat. Tapi kalau orang khos, apapun wujudnya, apakah itu nikmat, apakah itu dirasakan menyusahkan, semuanya dianggap buahnya kasih sayang Allah yang pasti hasilnya nanti kebaikan. Kalau tadi yang orang awam melahirkan syukur nikmat, kalau yang husnudzonnya orang khos melahirkan rasa cinta, rasa percaya, rasa tawakal.
kepada Allah. Orang yang husnudzon itu enak, tidak mudah mengeluh, tidak mudah susah. Ada orang maki-maki dia, kalau dibaca husnudzon, itu orang ini ternyata perhatian padaku, ternyata dia juga sayang padaku, makanya dia sebut kesalahan-kesalahanku, sehingga semoga besok aku bisa memperbaiki. Ini perspektif husnudzon. Kalau orang perspektifnya suudzon, bahkan orang ngomong baik sekalipun dicurigai. Wah, jangan-jangan orang ini muji-muji aku, tapi nanti di belakangku menjelek-jelekan aku, atau membuat aku terlena sehingga nanti dia bisa ngalahkan aku, atau sebenarnya dia iri sebenarnya, cuma itu basa-basi saja. Ini orang yang perspektif suudzon, biasanya lebih tidak tenang, lebih stres. Apalagi kalau suudzon pada Allah, suudzon pada manusia aja membuat kita galau luar biasa. Kalau kita suudzon pada Allah, lebih galau lagi, karena tidak mungkin kita bisa mengalahkan Allah. Maka Kiai Soleh memberi saran, jalan sufi kita dihiasi dengan keikhlasan, dihiasi dengan husnudzon kepada Allah, sambil tetap menjalankan riyadhah dan warok. Oke, nah ini ada beberapa tips dari Syarah Al-Hikam. Bagaimana kalau kita mengalami kesulitan tadi loh Pak? Saya sih pinginnya husnudzon, tapi kok hidup ini rasanya berat. Doa saya itu loh, kalau tidak dikabul-kabulkan sih oleh Allah. Nah, nanti dalam Syarah Hikam ini Kiai Soleh mengajarkan begini. Ketika engkau meminta satu perkara dunia, lalu Allah tidak mengabulkannya, hatimu menjadi susah. Itu disebabkan karena engkau tidak memahami kehendaknya Allah. Jika engkau paham, engkau akan bahagia. Tenangkan dirimu saat permintaanmu tidak dikabulkan. Saat permintaanmu tidak dikabulkan, pahamilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki agar engkau mendekatkan diri kepada Allah terus dan selalu menyandarkan hatimu kepada Allah. Jika sudah begitu, engkau akan menjadi kekasih Allah. Karena sesungguhnya ketika Allah mengasihi atau mencintai hambanya, niscaya Allah akan menghalangi dunia darinya dan menjauhkannya dari dunia. Jadi menurut Kiai Soleh, kalau kita punya keinginan macam-macam, sudah berdoa mati-matian kepada Allah, kok tidak dikabul-kabulkan ya? Apa Allah tidak suka padaku? Apa Allah tidak berkenan dengan doaku? Kiai Soleh justru bacalah itu sebagai kasih sayangnya Allah kepadamu justru. Jangan-jangan kalau itu dikabulkan, engkau tidak berdoa lagi, engkau tidak mendekat-dekat lagi kepadanya, padahal Allah ingin engkau selalu dekat dengannya. Jadi justru ketika Allah lama tidak mengabulkan doamu, kemungkinan Allah memang sangat mencintaimu, ingin engkau menjadi kekasihnya, ingin engkau menyapanya terus, ingin engkau mendekat padanya terus. Dan Allah tahu kalau dunia bisa menghalangimu darinya, kalau dunia bisa menjauhkanmu darinya, maka permintaan-permintaanmu yang perkara dunia itu tidak segera dikabulkan oleh Allah karena Allah sangat sayang padamu. Nah, ini cara membaca kalau doa tidak dikabulkan, doa kita yang duniawi tidak dikabulkan oleh Allah menurut Kiai Soleh. Jadi Allah itu sangat cinta pada kita, maka Allah ingin kita dekat terus dengannya. Maka bersyukurlah kalau teman-teman merasa saya Pak sudah minta ini itu yang duniawi.
mungkin pengen apalah yang duniawi, mungkin jodoh, mungkin harta, mungkin jabatan, mungkin kedudukan, kok tidak dikabul-kabulkan oleh Allah? Kemungkinan karena Allah sangat sayang pada kita, karena Allah tahu dunia bisa menghalangi kita untuk dekat dengannya, bisa menjauhkan kita darinya. Dan Allah ingin kita selalu menyebut namanya, selalu dekat, menghibah, mendekatinya. Ini cara Kiai Soleh mengajarkan kita menyikapi keinginan, kesulitan dalam hidup. Selanjutnya ada kalimat begini: apakah engkau mengetahui bahwa seorang ibu yang menyayangi anaknya pasti mencegah anaknya dari mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa tabib yang mengobatimu, yang berbelas kasih terhadapmu, pasti akan mencegahmu dari mengkonsumsi makanan yang tidak patut engkau makan karena penyakitmu tadi? Padahal belas kasih Allah kepada hambanya itu melebihi belas kasih seorang ayah ataupun seorang ibu terhadap putra-putrinya. Ini penjelasan lebih jauh dari Kiai Soleh. Sebagaimana ibu yang sangat sayang pada anaknya, tidak semua yang diminta anaknya akan dikabulkan, apalagi yang membahayakan kesehatan. Juga seorang dokter yang bertanggung jawab terhadap pasiennya, yang sayang terhadap pasiennya, pasti akan mencegah kita melakukan hal-hal, memakan apapun yang merusak kesehatan kita. Jadi memang isinya larangan. Dokter itu kan melarang makan ini, melarang makan itu. Ibu juga begitu, anaknya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi larangan ini adalah simbol kasih sayang. Penolakan, tidak mengabulkan permintaan, ini sebenarnya simbol kasih sayang. Karena orang tua tahu bahayanya apa buat anaknya, dokter tahu bahayanya apa buat pasiennya. Persis seperti itulah bukti sayang Allah pada kita ketika Allah tidak mengabulkan doa kita persis seperti yang kita inginkan. Allah lebih tahu yang berguna, yang baik, yang bermanfaat untuk hidup kita. Di situ justru tampak kasih sayangnya Allah kepada kita. Ini syarahnya Kiai Soleh terhadap Al-Hikam. Jadi ini makanya teman-teman tidak perlu galau kalau ada keinginan yang belum terkabulkan. Kalau ada cita-cita sudah lama berdoa kok ya ndak jalan-jalan, kok ya ndak dikabul-kabulkan. Kita hanya fokus pada dunia, kita lupa bahwa di balik doa yang tidak terkabul tersembunyi kasih sayang Allah yang sangat dalam pada kita. Keinginan kita itu kan hasil kalkulasi akal, keinginan, hasrat, nafsu kita yang bisa positif, bisa negatif karena terbatas daya jangkau akal kita. Tapi kalau Allah pasti tahu sampai detail, sampai mana manfaat dan mudaratnya untuk hidup kita. Jadi kadang-kadang memang sama Allah ya tidak dikabulkan 100% begitu saja. Karena Allah tahu kalau dikabulkan begitu saja justru jangan-jangan mudarat pada kita. Lah tapi Pak, ada itu orang yang hidupnya nakal, tidak pernah berdoa ibadah apalagi. Tapi lah kok enak terus. Apakah itu juga menunjukkan Allah sayang pada dia? Nah, itu nanti selanjutnya ada kalimat juga dalam syarah Hikam. Katanya Kiai Soleh, kalau situasinya semacam itu, takut dan khawatirlah jika dianugerahkan nikmat kepadamu, sementara engkau selalu melakukan perbuatan maksiat, melanggar perintahnya,
takutlah jika nikmat itu adalah sebentuk istidrojnya kepadamu, jika engkau tidak menyadarinya. Jadi yang merasa Pak saya itu mungkin disayang Allah, Pak saya tidak pernah doa itu, tapi keinginanku terkabul terus, apa yang saya inginkan itu wujud terus. Iya, itu bisa memang kasih sayang Allah yang tidak terbatas, atau jangan-jangan itu istidraj darinya. Tetap kita harus hati-hati. Jangan-jangan Allah tidak ingin kita mendekat-dekat padanya, sehingga pokoknya kita mau apa diberi, biar kita tidak sempat ingat Allah, tidak sempat ingin mendekat, tidak sempat ingin berdoa khusyuk, wong ya kebutuhan kita terpenuhi terus. Jadi itu namanya istidraj. Kita juga harus hati-hati. Kemudian introspeksi. Takut dan khawatirlah, katanya Kiai Soleh, karena apa-apa itu kan harus direnungi sampai dalam sebab akibatnya. Kadang-kadang kita ini merasa, wah saya ini mungkin lebih disayang oleh Allah dari dia. Dia hidupnya sulit terus, sementara aku lancar terus. Bisa jadi kenyataannya kebalikannya. Dia sangat disayang oleh Allah, makanya secara dunia dia sulit terus, sehingga dia berdoa terus, ingin mendekat terus ke Allah biar kesulitannya terselesaikan. Sementara Allah tidak terlalu dekat dengan kita, tidak terlalu sayang dengan kita, ingin kita menjauh, benci dengan kita, sehingga kita dibuat tidak ada momen yang memungkinkan kita untuk ingin mendekat secara serius pada Allah. Itu namanya istidraj. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar ini. Nah, ini syarah dari Kiai Soleh terhadap Al-Hikam. Ketika Allah memberimu kemauan untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berpegang teguh menaatinya, maka ketahuilah bahwa Allah telah menyempurnakan nikmatmu lahir batin. Maka hendaklah engkau mensyukuri dan meminta kekalnya nikmat tersebut. Ini selanjutnya Kiai Soleh menasihati kita, sudahlah keinginan-keinginan duniawi tidak perlu dikejar sampai sebegitunya. Diminta berdoa ya oke, kalau tidak dikabulkan tidak usah galau. Ada yang lebih penting. Yang lebih penting apa? Kemauan untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, taat pada Allah. Ini justru yang paling penting. Mintalah selalu untuk dianugerahi Allah kemauan untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ini anugerah yang paling nikmat. Kalau Allah sudah menganugerahi ini, katanya Kiai Soleh, berarti Allah telah menyempurnakan nikmatmu lahir batin. Kalau kita masih mau sholat, masih mau puasa, masih mau zakat, masih mau sholat malam, alhamdulillah, inilah anugerah yang luar biasa dari Allah yang harus disyukuri. Tapi kalau permintaan-permintaan lain, doa-doa yang lain yang sifatnya duniawi, tidak harus terlalu dirisaukan. Jadi ini keinginannya Kiai Soleh agar kita lebih serius mendekat kepada Allah, tidak lagi tertipu oleh hal-hal kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sementara, tidak lagi galau oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi yang justru menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari kedekatan kepada Allah. Nah, kalau diurut dari depan tadi kan diawali dari jangan lupa menjalankan syariat, kemudian jalankan syariat dari aspek lahir dan juga batin, kemudian jangan mengandalkan amal, semuanya pasrahkan kepada Allah. Meskipun tetap jangan lupa juga untuk tetap berusaha, tetap beramal. Kemudian lakukan riyadhah dan warok, latihan-latihan spiritual lewat riyadhah secara aktif, dan menggembleng diri biar tangguh secara spiritual lewat warok. Yang
yang diperkuat dengan ikhlas serta husnudzon kepada Allah. Dan jangan minta hal-hal, jangan terlalu terobsesi oleh dunia, karena kadang-kadang Allah menganugerahi suatu perkara yang kita inginkan justru membuat kita semakin jauh darinya. Dibandingkan kalau tidak segera dikabulkan, kita semakin serius, kita semakin ingin dekat dengannya. Kadang-kadang tidak terkabulnya doa menjadi isyarat bahwa Allah sangat sayang pada kita, ingin selalu dekat dan mendengarkan keluh kesah kita. Oke, terus masih ada, ya ini saya ambilkan sedikit dari, tadi saya sebut ya, beliau nulis kitab Sabilul Abid ala Jauharatut Tauhid. Ada bagian yang menarik, mungkin ini anggap saja semacam quotes tentang wali dan karomah. Orang-orang yang dicintai Allah itu kan kadang-kadang diberi karomah-karomah, kemampuan-kemampuan luar biasa. Saya melihat ada beberapa yang agak skeptis tentang fenomena karomah ini, hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh para kekasih Allah. Ada yang bilang Nabi aja tidak begitu, para sahabat juga tidak begitu. Nah, dalam Sabilul Abid ini Kiai Soleh menjelaskan kenapa zaman akhir para wali banyak kelihatan karomahnya, dan kenapa zaman sahabat dan tabi'in tidak seperti itu. Kiai Soleh menjelaskan begini, karena manusia di akhir zaman ini dhaif keyakinan agamanya, maka mereka didampingi oleh para wali dengan karomahnya, agar semakin kuat keyakinan agamanya dan patuh kepada orang soleh. Semoga dengan demikian generasi zaman akhir tidak mudah menghina para orang-orang soleh. Berbeda dengan orang-orang zaman al-awwalin, periode sahabat dan tabi'in, yang dalam hidupnya masih sangat kuat keyakinannya kepada orang-orang soleh, sehingga karomah para wali tidak terlalu penting diperlihatkan. Apalagi zaman sahabat, di mana Rasulullah masih hidup bersama mereka. Ini salah satu petikan dari kitab Sabilul Abid yang menjelaskan kalau ada orang tanya, lu para sahabat itu lu tidak punya karomah aneh-aneh, tidak seperti para wali tertentu yang kita baca kemarin-kemarin kan waktu kajian-kajian sufi kan banyak karomah-karomah para sufi ini. Kiai Soleh juga dikenal banyak cerita-cerita karomah tentang beliau. Suatu ketika beliau itu pernah jalan kaki menuju Semarang. Tiba-tiba ada Belanda bawa mobil lewat, nyalip beliau. Tapi begitu menyalip beliau, mobilnya mogok, macet, tidak bisa jalan. Nah, kemudian berjalanlah Kiai Soleh nyalip mobil itu. Kalau sudah disalip oleh Kiai Soleh, dia mobil ini bisa jalan lagi. Tapi begitu mobil ini nyalip Kiai Soleh lagi, mati lagi. Lama-lama Belanda yang lewat ini sadar, wah ini ada beliau ini, jangan-jangan karena karomahnya orang yang jalan itu. Akhirnya sama Belanda Kiai Soleh dibarengi terus jalan, akhirnya mobilnya tidak mogok lagi. Itu contoh karomah. Suatu ketika juga ada cerita Belanda yang ingin nyogok Kiai Soleh karena mungkin ingin mendekati Kiai Soleh, karena beliau kan orang yang pengikutnya banyak, berpengaruh, santrinya banyak. Jadi Belanda ini membawa uang banyak kepada Kiai Soleh, biar Kiai Soleh mau kompromi dengan Belanda. Wah, waktu tiba-tiba
para Belanda ini mengeluarkan uangnya, Kiai Soleh terus marah. Terus dia mengambil sebongkah batu di hadapan orang-orang Belanda itu. Begitu batu itu diambil, ceritanya berubah menjadi emas. Nah, orang Belanda itu terus menjadi tidak berani lagi untuk menyogok Kiai Soleh. Ya, meskipun ceritanya setelah memperlihatkan karomah ini, Kiai Soleh juga menyesal. Beliau sering menangis kalau mengingat cerita-cerita yang semacam ini. Tapi ini menunjukkan bahwa ya memang kadang-kadang Allah memberikan karomah pada orang-orang yang dicintai, pada para wali. Kenapa sih kalau di akhir zaman kadang-kadang malah lebih banyak cerita semacam itu dibandingkan zaman sahabat apa tabiin dulu? Jawabannya Kiai Soleh ya karena orang hari ini itu imannya lebih lemah, lebih butuh bukti lebih kuat, sehingga orang lain tertarik, sehingga para wali, para ulama ini dipercaya. Maka Allah mengizinkan mereka mendapatkan karomah-karomah tertentu. Beda dengan zaman sahabat atau tabi'in, mereka imannya masih sangat kuat, masih tidak butuh karomah-karomah. Apalagi zaman Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi masih hidup. Meskipun ada beberapa mukjizat Kanjeng Nabi, tapi kan tidak, kalau versinya di kitab Sabilul Abid tidak sebanyak belakangan ini ada macam-macam karomah-karomah. Itu bukan karena para walinya, tapi mempertimbangkan kelemahan keimanan kita yang menuntut bukti macam-macam. Bahkan kadang-kadang teman-teman ini yang belajar, yang tertarik dengan sufi, dengan tasawuf kan karena karomah-karomah itu, apalagi yang masih muda-muda. Ingin bisa jalan di atas air lah, ingin bisa macam-macam. Itu kan yang menarik anak-anak muda, sehingga suka dengan tasawuf, bisa membaca masa depan lah, bisa membuat orang gentar lah. Jadi membayangkan karomah-karomah semacam itu sehingga tertarik meniti batin menuju ke dalam diri. Meskipun dalam tradisi tasawuf sendiri, karomah ini kan bukan sesuatu yang jadi target, jadi tujuan. Ini hanya bunga-bunga saja dalam perjalanan sufi. Oke, saya kira itu ya teman-teman, sedikit gambaran tentang gagasan-gagasan Kiai Soleh Darat As-Samarani. Monggo yang tertarik untuk belajar lebih dalam. Kelihatannya kalau hari ini buku-bukunya sudah banyak yang diterjemah, banyak yang sudah ditranslate dalam tulisan Latin, tidak lagi background. Hari ini itu kan tergantung kemauan saja, asal mau niat nawa itu sarananya banyak. Bahkan ustadz-ustadz, guru-guru kan sekarang juga sudah banyak yang turun gunung, bisa diikuti kajiannya. Tidak harus ke pondoknya, bisa lewat YouTube, lewat medsos-medsos yang mereka gunakan. Jadi monggo lah, cari ilmu sekarang jalannya banyak. Silahkan diperdalam ya. Kalau untuk ngaji ini kan terbatas. Ini hanya memperkenalkan saja, menunjukkan saja satu dua. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Baik, saya kira itu teman-teman kajian kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.